Wa'lamu, dan ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai para saudara, minallah, saudara dari Allah, alaina, atas kita, wa alaikum, dan atas kamu semuanya, bil afiyah wal yaqin, dengan afiyah itu kesehatan, wal yaqin dan yakin, keselamatan dan yakin. Wasalaka, dan yang menjalankan siapa Allah bina pada kita, wabikum, dan dengan kamu semuanya, masalikal muttaqin, pada jalan-jalan menempuhnya orang-orang yang muttaqin. Ketahuilah anau, bahwasanya itulah Buddha, tidak bisa tidak, harus likulli muslimin, bagi setiap orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan perempuan, apa min ma'rifatil ilmi, dari mengetahui ilmu. Harus, orang itu harus belajar ilmu. Walau rukhsata, dan tidak ada dispensasi itu mewujud di ahadin, bagi seorang minal muslimin, dari orang-orang Islam, fitarki, di dalam meninggalkan ilmu. Tidak ada orang kemudian dibolehkan untuk tidak belajar Islam, apalagi Islam itu adalah agama dengan peradaban yang dibangun atas dasar ilmu. Makanya yang pertama turun itu adalah Iqra, adalah berdasarkan ilmu. Maka mencari ilmu itu adalah sebuah keniscayaan, keharusan, karena ibadah tanpa ilmu ditolak dan tidak diterima. La tasihul ibadah bidunil ilmi, ibadah tidak sah tanpa ilmu. Abadan, selamanya. Fitarki, di dalam meninggalkan ilmu, abadan, selamanya. Akni, menghendaki siapa aku, al ilma, pada ilmu, allati la yasihhu, yang tidak sah, apal iman wal islam, Islam, biduni ma'rifati, tanpa mengetahui ilmu. Jadi ada ilmu yang baik kaitannya dengan iman. Iman itu kan masih umum, iman kepada Allah. Nanti ada iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, qadar, dan sebagainya. Itu harus ada ilmunya semuanya, termasuk kaitannya dengan keislaman. Karena Islam itu cakupannya yang luas sekali. Wa jumlatuhu, adapun kesimpulan totalitasnya ilmu itu al ilmu billahi, tentang Allah wa rasulihi, rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, hari akhir. Wal ilmu, dan ilmu bima, dengan perkara aujabat, yang mewajibkan siapa Allah fi'lahu, melakukan apa? Yang dipegang. Oh gitu. Oh. Minal faraidi, nyatanya dari beberapa perkara yang fardu. Jadi arti kita ini memang tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu, baik formal maupun non formal. Umpamanya kuliah, mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, mungkin sampai profesor, terus belajar, gak boleh kata dulu. Yang non formal ya tetap terus belajar, ya, terus belajar. Karena begitu kita belajar itu semakin banyak ya, kita semakin merasa lebih banyak yang belum kita ketahui. Semakin orang tidak belajar itu semakin, kalau orang tidak belajar malah rasanya udah tahu semuanya. Tapi kalau kita semakin belajar itu semakin merasa bahwa lebih banyak yang belum kita ketahui. Malah kadang-kadang malah minder.
Saya itu termasuk guru guru ngaji yang baca kitab itu banyak sekali. Saya hitung satu putaran 1 minggu itu ada hampir 30 jenis kitab saya baca. Ya. Di sana beda kitab, di sana beda kitab, di sana beda kitab, di sana beda itu. Mulai dari kitab yang kecil sampai besar. Tapi seringkali itu saya minder malah. Ketemu orang itu minder, rasanya kayak kecil. Jadi semakin baca itu semakin merasa lebih banyak kurang. Mungkin kalau tidak baca malah rasanya pede banget. Jadi seperti itu. Wabima dan perkara aujabah yang mewajibkan siapa Allah tarkau pada meninggalkan minal maharimi dari beberapa perkara yang harus tahu mana yang fardu, mana yang wajib, dan mana yang diharamkan. Waqad qala sungguh telah dahulu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun, bahwa mencari ilmu itu fardu ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Jadi yang wajib itu mencarinya, fahamnya, ya urusannya Allah memberikan faham itu kan macam-macam. Satu kelas saja itu kan ada yang paham sekali, ada yang kurang paham, ada yang tidak paham, ada yang salah paham, ada yang pahamnya yang salah kan, dan macam-macam. Waqala dawu siapa Nabi alaihi salam, utlubu, carilah kamu semuanya al-ilma pada ilmu walau bisi, walaupun di negeri Cina. Artinya ketika itu peradaban teknologi di Cina itu sudah maju. Makanya kalau benda-benda purbakala itu ada dari dinasti Han, dinasti Ming, dinasti itu ada. Sementara di Arab ketika itu belum maju. Wasinu ada pun Cina itu iklimun daerah ba'idun yang jauh min ab'adil mawadi, dari paling jauhnya beberapa tempat. Wa qalilun, dan sedikit minan nasi dari manusia, alladzi yasilu, yang sampai siapa, alladzi ilaihi, kepada syirka dilibutihi, karena jauh. Di Nabi ketika itu sudah menyarankan belajarlah walaupun sampai negeri Cina. Artinya ya kita ngambil yang baik-baiknya, jangan semuanya konotasi kalau ke Cina mesti komunis. Nah, sekarang itu kan kalau Cina komunis nanti jadi terlalu kan menyederhanakan masalah. Fa'idha wajibah, maka ketika wajib al-muslimi, atas orang Islam, apa ayat terubah, sekiranya mencari siapa muslim al-ilma pada ilmu, wa ingkana, walaupun ada tolabul ilmi itu fi hadzal mahalli, di tempat ini al-ba'idi, yang jauh. Jadi sampai yang jauh saja orang disuruh mencari ilmu. Kalau sekarang kan udah orang di mana-mana dengan teknologi yang semakin mudah, dengan transportasi yang semakin mudah, orang bisa gampang yang ke Mesir banyak, ke Yaman banyak, ke Maroko banyak, ke Afghanistan, Libya banyak, Amerika, Inggris dan sebagainya. Ke Cina juga banyak. Ketika itu masih serba sulit saja, itu seperti itu diwajibkan. Fakaifa la yajibu, bagaimana tidak wajib apa tolabul ilmi alaihi, atas muslim, idza kana, ketika ada siapa muslim itu bainal ulama'i, antara para ulama. Bagaimana tidak wajib? Orang sekarang lebih gampang lagi.
Di masjid-masjid sudah ada majelis-majelis taklim, ada pengajian-pengajian, maka orang tinggal belajar saja sebetulnya. Sudah tidak perlu modal banyak. Nah kalau mau berangkat ke Cina kan modalnya banyak. Kalau mau berangkat ke Mesir modalnya banyak. Sekarang tinggal belajar saja, kadang-kadang nggak mau berangkat. Saya juga heran kadang-kadang ya, kita ini. Saya kebetulan di tempat-tempat pengajian saya itu kan ada yang mensponsori, yang nyiapin makan prasmanan itu ya, makan tiap hari, pengajian makan. Orang tinggal datang untuk ngaji padahal sudah dikasih makan, udah ya, jarang-jarang yang hadir juga nggak banyak-banyak amat gitu. Awal-awal itu banyak saya merotol itu. Termasuk Ustaz Faisal ini jarang-jarang hadir. yang aktif ini, yang aktif ini itu aja saya lagi nyari kami, saya nggak jarang ngaji itu. Pak Kaptennya aktif ini di Medan, aktif di Masjid Ar-Rahim Ikhya itu ada. Kena gitu, kenanya di sini lagi. Udah belum rebuk. Baru 2 kali guys. Wala yarhaquhu, dan tidak menunjukkan itu kepada muslim fi talabihi, di dalam mencari ilmu. Apakah itu nanti padahal tak butuh baik biaya banyak. Wala kabiru masyaqqatin, dan tidak perlu kesulitan yang besar. Ya, sekarang ini udah banyak sekali. Meskipun mencari ilmu itu memang harus lihat gurunya itu punya sanad enggak, itu harus dilacak dulu ngajinya kemana, gurunya siapa. Karena kalau hanya berdasarkan bahayai Google saja, wah itu bukan ngajinya. Harus ada gurunya dulu, mondok di mana, ngaji di mana. Fa'amma ulumul islami, maka adapun ilmu-ilmu Islam itu faturja'u, maka dikembalikan apa jumlah tuha totalnya ulum ila qauli Rasulillah, pada dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alau, ketika bertanya kepada Nabi siapa Jibril alaihissalam bil hadithi, di dalam hadis al-masyhuri yang Faqala, maka bertanya siapa Jibril lahu kepada Nabi. Jibril tanya, akhbirni anil Islam. Akhbirni, berilah informasi, kabari ini kepadaku, anil Islami, tentang Islam. Apa itu Islam? Beritahu aku apa itu Islam. Faqala, maka menjawab siapa Nabi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwa yang nama Islam itu adalah antas syahada, sekiranya bersaksi kamu an bahwasanya itulah ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak itu maujud illallah, kecuali Allah, wa anna muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu rasulullah, utusan Allah, wa tuqiman, dan menunaikan kamu as-sholata pada sholat, menegakkan kamu as-sholata pada sholat, wa tuqtiyah, dan menunaikan kamu az-zakata pada zakat, wa tasuma, dan puasa kamu Ramadan pada bulan Ramadan, wa tahujja, dan haji kamu al-baita pada baitullah in istata'ta, jika mampu siapa kamu ilaih kepada bait al-bait, apanya sabilan, yang namanya Islam itu ya tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujja al baita in istata'ta ilaihi sabila.
Semakola kemudian bertanya lagi siapa Jibril lalu pada Nabi Muhammad. Fa'akhbirni anil iman. Berilah kabar nih kepadaku anil imani tentang iman. Kalau dawuh siapa Nabi al iman ada beriman itu antuk minan. Sekiranya beriman kamu bilai kepada Allah wa malaikatihi malaikatnya Allah wa kutubi kitab-kitabnya Allah wa rusulihi dan rasul-rasulnya Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wal qadri dan takdir khairihi baiknya qadar wa syarrihi dan al haditha ay iqra al haditha bituli dengan panjangnya hadis. Itu nanti ada pertanyaan tentang mal ihsan dan seterusnya. Dan semakin segini sekarang ini disiplin ilmu semakin banyak sehingga orang itu menghabiskan waktu dalam satu disiplin ilmu saja udah nggak bisa habis sekarang. Umpamanya tentang nasih maksud, itu ada kitabnya sudah banyak. Ya. Nanti tentang apalagi tentang apa namanya dalam ilmu tafsir itu ada yang namanya yang khos, ada yang am, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang namanya mantuk, mafhum dan seterusnya, ada namanya macam-macam. Orang belajar itu sampai umurnya habis nggak kelar. Itu baru satu disiplin ini. Ya, harus ini. Jadi semakin kesini semakin banyak, ya, semakin banyak. Jadi kalau kita ini nggak update, ya ketinggalan. Makanya kita kadang-kadang melihat anak-anak muda itu pinter-pinter ya karena terus kita ini sudah terlalu lama nyaman kemudian nggak mau belajar, ketinggalan. Wa amma dan ada perkara yajib yang wajib apa ilmuhu mengetahuinya ma ala kulli muslimin atas setiap orang Islam min ulumil imani dari ilmu-ilmu keimanan itu fayakun maka mengambil siapa kulli muslim tadi itu fi aqaidil a'immati di dalam akidah-akidah para imam al-mukhtasarati yang diringkas allati wada'uha yang telah meletakkan mengarangha kepada aqaid al-a'immah dari siapa a'immah tadi mengarangha pada aqaid li'amatil muslimin bagi keseluruhan orang-orang misal aqidatul Imamil Ghazali seperti akidahnya Imam Ghazali wa yadapun aqidatul Imamil Ghazali itu jami'atun mencakup nafi'atun yang bermanfaat. Contohnya orang-orang dahulu itu, orang-orang kampung itu belajarnya ya aqidatul awam. Kalau di sini itu sifat 20 ya, buku kerukunan itu karena ya di situ itu akidah yang sederhana, akidah sunnah yang sederhana. Anak-anak sekarang kadang-kadang nggak mau ngaji itu, kemudian terpengaruh dengan paham-paham yang baru. Nanti kena tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Itu nanti dampaknya apa? Dampaknya itu akhirnya banyak hal. Ziarah kubur jadinya musyrik, tawassulan jadinya musyrik. Nah, itu karena tidak belajar dari awal kemudian kena paham baru, ini akhirnya terpengaruh. Orang ziarah kubur itu musyriknya di mana? Orang ziarah kubur itu ke sana mendoakan, kemudian tabarruk, kemudian kita ini tawasul. Tawasul itu loh perintah. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqu ilaihi hisabullah wattaqu ilaihi. Orang kadang-kadang nggak belajar tiba-tiba gampang saja bilang musyrik, bid'ah, kafir,
munafik, fasik, waduh. Padahal orang itu kalau mudah mengkafirkan orang, kalau orang itu tidak kafir maka kekafiran akan kembali kepada dirinya. Memusyrikkan orang, kalau orang itu tidak musyrik maka kemusyrikan akan kembali kepada dirinya. Maka harus hati-hati. Wa fi hadan itu di dalam Aqidatul Imam Ghazali ziyadatun ada beberapa tambahan. Kathiratun yang banyak. Al qadri atas kadar al wajib yang wajib apa ilmu mengetahuinya al qadru ala kulli mukminin atas setiap orang yang mukmin. Walakin naha tetapinya Aqidatul Ghazali muakkidatu, beberapa perkara yang menguatkan, yang mengukuhkan, muqawiyatun yang menguatkan, mukammilatun yang menyempurnakan, lil imani pada keimanan. Wasanur itu dan akan mendatangkan siapakah fi akhir hadza tasnifi di akhir karangan ini insyaallah akidatan pada akidah wajizatan yang yang simple, tastamil yang memuat apa akidah wajizat alama atas perkara Buddha yang tidak bisa tidak apa min ilmihi dari mengetahuinya ma min ulumil imani dari ilmu-ilmu keimanan. Jadi nanti ada di dalam kitab ini yang pada akhir itu kaitannya dengan akidah sunnah wal jamaah. Jadi ditaruh di akhir. Ada di dalam kitab Ihyā itu ya karangannya Ghazali itu ada satu bab khusus yang membahas tentang akidah. Wa amma ulumul Islam, dan adapun ilmu-ilmu Islam itu fatu jadu maka ditemukan apa ulumul Islam fi tasoni fil a'immati, di dalam karangan-karangan para imam, minal fuqaha'i dari para fuqaha radhiyallahu anhu. Jadi kalau ilmu-ilmu kaitannya dengan ibadah, ada muamalah, munakahat dan seterusnya, itu di karangan-karangan para ulama-ulama fikih dan sebagainya. Gak harus sama belajar, kita belajar. Nah, tapi juga ada kitab yang menurut para ulama diakui sebagai kitab yang muktabar, kitab yang dianggap benar. Karena tidak semuanya yang pokoknya tulisannya Arab mesti benar. Tulisannya Arab mesti benar tidak. Ya, karena banyak ya hal yang menyimpang. Makanya harus yang biasa oleh para ulama-ulama dianggap sebagai al-kutubul mu'tabarah, kitab-kitab yang diakui, sudah dipelajari, ini akurasinya. Sekarang hampir kitab-kitab standar banyak yang dipakai oleh hampir seluruh pesantren di Indonesia ini umpamanya. Mulai dari kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, kemudian Riyadul Badi'ah, kemudian banyak kitab-kitab yang Kifayatul Akhyar dan banyak sekali. Nah, kitab-kitab itu yang kita pelajari. Jangan kitab-kitab yang belum jelas, ya. Kitab-kitab yang belum jelas ini bisa bahaya. Kitab-kitab yang baru-baru itu kalau kita sudah punya dasar yang kuat, kitab-kitab yang lama, umpamanya orang belajar Fathul Qarib saja asal paham,
itu sudah bisa, sebenarnya orang itu sudah bisa belajar yang lain karena semuanya sama sebetulnya, intinya sama, tinggal yang satu pengembangannya lebih banyak. Jadi kalau Fathul Qorib itu mungkin hanya satu pendapat saja, nanti kalau Fathul Mu'in sudah mulai ada pendapat apa imam ini dan sebagainya di pengembangannya. Jadi kalau sudah menguasai satu, pokoknya yang lain tinggal pengembangan. Dan kita nggak bisa langsung kepada Quran dan hadis urusan itu, malah nggak nyampe-nyampe nanti. Kayak kita belajar sholat langsung kepada Quran dan hadis, malah nggak bisa caranya nanti. Nggak bisa caranya. Karena dari Al-Quran dan hadis, kemudian dengan perangkat ilmu itulah kemudian disusun oleh para ulama. Oh, furudul wudu itu ada 6, yaitu niat, membasuh muka, basuh kedua tangan, beserta siku-siku, mengusap sebagian kepala, basuh dua kaki, beserta mata kaki, kemudian itu sudah kesimpulan setelah beliau para Imam Syafi'i itu merumuskan, mengumpulkan dari berbagai dalil, kemudian kesimpulannya. Nah kalau kita kan nggak mungkin hanya tahunya satu dalil, padahal banyak dalil-dalil yang lain yang kadang-kadang terkesan kontradiksi. Nah kita belum tahu caranya umpamanya bagaimana kalau ada dua dalil yang kelihatannya kontradiksi. Apakah harus dibenturkan atau dikompromikan? Ada kaidah-kaidahnya, ada dijamik, ada nanti nasib mansuh dan sebagainya. Udah tanya jawab. Jadi intinya kita ya harus terus-menerus belajar. Jangan bosan belajar. Jangan bosan belajar.